Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya menemani malam ya. Jadi malam nggak bisa tidur, jadi saya ngevlog gini. Eh, ini ya, saya mau cerita masalah ini ya, masalah eh, kepribadian ya, kepribadian yang biasanya yang aku apa uh, introvert kayak gitu, yang suka menyendiri, atau ekstrovert kayak gitu. Ternyata setelah saya amati, kepribadian itu bisa berubah ya seiring berjalannya waktu dan pengalaman yang dilakukan ya. Jadi orang itu bisa berubah karena bukan yang introvert terus introvert kayak gitu, bukan. Atau yang ekstrovert terus cenderung ke ekstrovert, itu juga bukan ya. Jadi bisa berubah. Mungkin ada orang yang dulunya itu introvert terus sekarang jadi ekstrovert kayak gitu. Sebenarnya tidak bisa diklarifikasi seperti itu ya, tergantung dari pengalaman hidupnya biasanya. Dulu itu saya itu ya juga, saya pikir saya itu introvert ya. Jadi saya itu suka menyendiri, suka ndak, kalau ketemu orang itu cenderung apa ya, cenderung menyembunyikan diri lah. Jadi kalau ketemu orang itu takut kayak gitu, terus sungkan, isin kayak gitu kan. Biasanya kan gitu, ada kan orang yang seperti itu. Sebenarnya itu wajar karena biasanya kadang-kadang karena kondisi ya, kadang-kadang ada kondisi dan latar belakang yang berbeda, jadi orang berusaha berperilaku seperti itu. Jadi kalau ada orang seperti itu, jangan ini ya, jangan dibully ya sebenarnya, karena dia itu melakukan seperti itu ada latar belakangnya. Jadi bisa latar belakang dari keluarga atau dari ini tuh bisa mempengaruhi perilaku seseorang, dia melakukan apa kayak gitu. Di samping itu juga ini apa ya, karakter ya, di karakter. Jadi saya juga dulu tuh punya teman juga yang introvert, dia tuh menyendiri terus berperilaku aneh kayak gitu. Itu dulu pernah seperti itu. Tapi sebenarnya mereka juga kalau kita ajak untuk diskusi atau kita ajak ngobrol itu sebenarnya asik juga, asik juga. Jadi ndak ini, ibaratnya biarkan orang itu jadi karakternya kayak gitu. Kalau memang kita nggak suka ya nggak usah ngomong yang macem-macem gitu. Jadi karena karakter seorang itu sangat dipengaruhi oleh ini ya, oleh latar belakang kayak gitu. Jadi masa kecilnya seperti apa kita kan juga nggak tahu, trauma yang dialami seperti apa kayak gitu kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau dalam ini introvert seperti itu sih yang dulu saya lakukan. Balik lagi ya ke introvert ya. Jadi saya dulunya tuh introvert. Jadi kalau ketemu orang itu malu, sungkan kayak gitu. Tapi setelah berjalannya waktu, saya pikir ngapain introvert kan gitu kan. Jadi ya memang sih kan, kalau dari sisi pengetahuan, introvert itu adalah orang yang ini ya, pemulihan dirinya lewat cenderung menyendiri. Jadi tidak mau cerita tentang masalahnya, dia sembunyikan sendiri ya. Memang mereka mungkin sadar ya, kalau dia cerita orang lain juga tidak bisa menyelesaikan masalahnya dia kayak gitu. Jadi mereka cenderung menyembunyikan apa yang jadi masalahnya. Ini menurut saya sih ya, menurut analisa saya. Cuma barangkali ada yang lebih berpengalaman, lebih ada bukunya mungkin bisa di komen di bawah gitu. Karena ya memang saya berdasarkan analisa pengalaman saya kayak gitu. Terus jadi mereka itu
cenderung menyembunyikan diri, terus tidak mau mengenal orang lain karena memang dia tahu apa yang jadi unek-uneknya dia, orang lain itu tidak bisa menyelesaikan kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau masalah menceritakan masalah ini menurut saya sih, kebanyakan menurut saya semua ya. Ya emang karena saya belajarnya itu dari ini ya, dari melihat kayak gitu. Jadi melihat pengalaman orang lain. Jadi sebenarnya pengalaman adalah guru yang terbaik ya, guru yang terbaik memang. Pengalaman itu guru yang terbaik. Cuma kalau pengalaman diri sendiri itu ya memang guru yang terbaik. Cuma prosesnya lama. Pengalaman sebenarnya yang terbaik itu adalah pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik. Jadi kalau kita melihat orang lain melakukan seperti itu terus efeknya buruk, ya jangan kita lakukan kan gitu kan. Daripada kalau kita yang melakukan dampaknya buruk nimpa kita sendiri kayak gitu. Jadi seperti itu sih. Tadi ngomong apa ya? Introvert ya. Jadi ngalor gitu. Ya memang seperti itu sih. Kalau introvert cenderung menyembunyikan masalah karena mereka tahu kalau kita ceritakan ke orang itu, orang lain itu tidak bisa menyelesaikan masalahnya dia, makanya dia tidak mau cerita kayak gitu. Dia cenderung mengubur masalahnya dalam-dalam supaya apa? Diceritakan juga percuma, orang lain juga tidak bisa menyelesaikan kan gitu kan. Tapi kalau untuk orang ekstrovert, cerita itu penting karena dia pengen orang lain itu merasakan apa yang dia rasakan kayak gitu. Jadi kalau ekstrovert, dia itu bercerita itu, dia itu sebenarnya pengen membagi sebuah, entah itu membagi sebuah kebahagiaan atau membagi sebuah masalah. Jadi mereka itu suka dengan kondisi yang hangat seperti itu kalau orang ekstrovert itu. Walaupun sebenarnya apa yang dia lakukan cenderung apa ya, seenaknya sendiri mungkin, atau cenderung terlalu terbuka atau terlalu vulgar, dan mereka nyaman di situ. Dan juga kalau apa ya, orang ekstrovert itu pemulihannya memang di ramai. Jadi kalau dia ramai gitu semangatnya tinggi. Jadi semangatnya itu tinggi. Jadi kalau kepribadian ekstrovert sama introvert itu seperti itu sih. Jadi kalau X itu berarti mengeluarkan, kalau in itu menyembunyikan, supaya karena mereka, kalau introvert menyembunyikan karena mereka ya ini menganggap masalah yang ada pada dirinya yang bisa menyelesaikan dia sendiri. Tapi kalau orang ekstrovert, dia bercerita supaya dia itu dapat semangat dari orang lain atau memperoleh empati. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sih. Ada orang yang mencari inspirasi atau membutuhkan dukungan dari orang lain. Cuma kalau membutuhkan dukungan dari orang lain, tapi jangan terlalu tergantung kayak gitu. Kalau yang salah kan yang terlalu tergantung. Kalau cuma sekedar cerita untuk, kadang mereka cerita doang itu sudah tenang, karena itu tadi mereka pingin perasaannya itu, aku seperti ini loh gitu kan, seperti itu ya. Jadi mungkin seperti itu sih. Tapi kalau ada salah-salah bisa di komen di bawah ya. Ini kan cuma obrolan santai tentang apa yang dalam otak saya kayak gitu. Jadi ya perlu perlu banyak masukan kayak gitu. Saya sih cenderung apa ya, kalau dibilang ndak anti kritik juga ndak, terlalu dikritik juga ndak, seperti itu. Jadi kalau saya sih tengah-tengah malamnya. Jadi kalau
misalnya kita dalam kondisi dikritik kita nggak suka ya, kalau saya biasanya cenderung diam gitu. Diam, tidak membalas. Karena apa? Kalau kita membalas pun juga percuma juga. Karena apa? Nanti terjadi perdebatan, tidak selesai-selesai. Kalau saya sih seperti itu sih. Ya mungkin itu dulu curhatan bukan curhatan siapa ya, pengalaman yang saya alami tentang kepribadian ini ya, ekstrovert sama introvert. Tapi kalau memang ada yang masukan bisa komen di bawah ya. Terus mohon maaf banget jika video saya ini mengganggu di beranda kayak gitu, mengganggu di beranda Anda. Terus kalau memang mau nonton ya silahkan, kalau nggak mau nonton ya boleh. Kalau mau jadi teman saya ya silahkan, nanti komen di bawah atau gimana. Oke, saya akhiri dulu. Salam semangat untuk semuanya, jangan mudah menyerah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.